masukan Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari ketua kelas kita berdoa bersama. Monggo dipimpin doa. Untuk seluruhnya berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak masuk hari ini, anak-anak? Ada. Siapa? Dimas Kenapa? sakit. Oh, monggo kita doakan bersama. Semoga Dimas cepat sehat dan bisa mengikuti pelajaran setiap hari dengan keadaan sehat ya. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi hukum tajwid ayat Al-Quran tentang tartil dan hadis tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada bab hari ini. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video. Mari kita lihat bersama. Pendidikan Jatim, Syaiful Rahman dan mantan kepala SMK swasta di Jember Eni Rustiana dalam menggunakan dana renovasi bangunan dan pembelian seluruh SMK se-Jatim. Nilai kerugian negara akibat praktik dugaan korupsi oleh mantan kepala dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur Syaiful Rahman dan mantan kepala sekolah swasta di Kabupaten Jember Eni Rustiana dalam menggunakan dana renovasi bangunan dan pembelian mebel di seluruh SMK swasta negeri se-Jawa Timur. Nilai kerugian negara akibat praktik dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bapak Jatim yang menurun pada tahun 2018 dengan nilai total keseluruhan dana sekitar 63 miliar. Seharusnya uang tersebut dialokasikan kepada 60 SMK sekolah SMK Jawa Timur swasta maupun negeri untuk melakukan pembangunan ruang praktik siswa atau RPS, pembangunan bahan besi white flange iron, kemudian melakukan pembelian perabotan mebel untuk perabotan sekolah yang ada di Sekolah Jatim. Kemudian bisa boleh juga bahasanya pelaksanaan prosedur yang tersebut disumat oleh kedua tersangka. Khususnya ada beberapa prosedur pembelian bahan material bangunan dan perabotan mebel diwajibkan melalui mekanisme tarif yang ditetapkan oleh kedua tersangka. Cara kerjanya adalah mekanisme pencairan dana yang dikelola oleh kedua tersangka. Kedua tersangka memberikan instruksi kepada semua kepala sekolah SMK swasta atau negeri untuk memberikan sebagian dana dari alokasi tersebut dengan beragam nominal di dalam ruang rapat internal tersebut. Ternyata para peserta rapat tidak akan ini dari para kepala sekolah internal tersebut. Selama berlangsungnya rapat, tersangka Syaiful Rahman memberikan instruksi secara khusus agar proses pembelian rangka atap dan mebel dapat dilakukan secara efektif
yang diakomodir oleh tersangka kedua yakni Eni Rusdiana. Jadi untuk disorkan oleh para kepala sekolah itu berkisar sekitar 200 hingga 300 juta. Dan ternyata proses pengadaan barang yang dikelola oleh kedua tersangka ini lebih harga aslinya. Kemudian pihak sekolah tidak pernah memperoleh nota atau tanda bukti penerima asli kepada lembaga penerima. Dan kemudian siasat dari kedua tersangka agar DAK dana anggaran 2018 melalui pos. Dan kemarin kami sempat menyinggung mengenai hubungan dari tersangka Saiful Rahman, mantan Kadis PD Pendidikan Jatim, kemudian dengan tersangka Eni Rusdiana yang merupakan mantan kepala sekolah SMP yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tidak didapati adanya hubungan kerabatan atau hal yang mencurigakan di antara keduanya. Dan kemarin juga sempat diperjelas oleh pihak Direktur Ditrens yang pernah terjadi di instansi pemerintah atau dinas, jadi pejabat yang berwenang penuh dalam kebijakan seperti mantan Kadis Pendidikan ini menunjuk sosok kolega yang dapat meneruskan praktik langsung atau akal-akalannya, yaitu muncul dalam konteks kasus ini adalah tersangka Eni Rusdiana yang dianggap sebagai akomodir atau leader dari seluruh kepala sekolah SMK yang akhirnya dieksploitasi untuk kepentingan mereka. Dan kami juga sempat mengonfirmasi pihak kuasa hukum dari peserta Saiful Rahman atau Kadis Pendidikan Jawa Timur ini kepada pihak kuasa hukumnya Mas Saiful Arif, bahasanya memang pihaknya dan pihak lainnya tetap akan kooperatif dengan menjalani serangkaian proses hukum yang sudah berjalan dari pihak kepolisian hingga saat ini sudah dikembangkan ke pihak jaksa. Demikian reportase kami kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan beberapa laporan Anda dan terima kasih wartawan kami juga telah mewawancara dengan Panitia Tipikor di Treskrimsus Polda Jatim. Berikut tayangan yang berada. Jadi masing-masing sekolah bervariasi jumlahnya antara 200 sampai 300. Dalam acara tersebut, para kepala sekolah dikumpulkan oleh kepala dinas yang pada waktu saat itu dihimbau untuk kepala sekolah artinya dikeluarkan atau tidak dimasukkan di dalam ruang rapat tersebut. Kepala sekolah menyampaikan, kepala dinas menyampaikan terkait untuk pengadaan atap dan mebel nanti dikelola oleh saudara DS. Demikian. Sementara tidak ada dengan Pak Sudi, kurang lebih 87 saksi. Itu termasuk dari sekolah-sekolah ya? Sekolah, dari dinas, sekolah, dinas pendidikan. Dan dari penyidik mendapatkan laporan informasi bahwa adanya juga tidak pidana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like. Oke, kita sudah melihat anak-anak berita tentang adanya penangkapan seorang kepala dinas pendidikan karena kasus korupsi. Gimana menurut kalian hal tersebut? Tapi Saya Bu, oh iya, monggo Mbak Rahma, bagaimana? menurut saya korupsi itu merupakan perbuatan yang tidak baik karena sebaiknya kita sebagai manusia berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan malah berlomba-lomba untuk mencari harta kekayaan. Orang yang korupsi tersebut mencerminkan bahwa dirinya tidak dekat kepada Allah, karena apabila dirinya dekat kepada Allah maka dia tidak akan tega untuk memakai hak orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Oke, bagus. Selanjutnya, setelah kasus tersebut ditanggapi, apakah ada yang ingin memberikan solusi? Saya Bu, Oh iya, apa Mas Ferdi? menurut saya solusi dari korupsi tersebut adalah yang pertama meningkatkan ajaran agama bahwa memakan hak orang lain itu dilarang oleh agama dan termasuk harta yang haram, dan kemudian meningkatkan penegakan hukum di Indonesia agar pelaku korupsi tersebut semakin jera. Terima kasih. Terima kasih. Baik sekali, setelah kita membahas itu, kita tahu permasalahan dan tahu solusinya. Selanjutnya, apa kaitannya materi kita dengan data tersebut? Jadi, kaitannya dengan materi kita hari ini, yakni kita mampu menganalisis Al-Quran Surat Al-Maidah, Az-Zumar, dan At-Taubah. Harapannya pemahaman kita dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa dan persoalan yang terjadi saat ini. Baiklah anak-anak, siapa yang ingin membaca surat At-Taubah ayat 105? Saya Bu. Oh, oke, monggo Mbak Syarifah.
Bismillahirrahmanirrahim. Faqul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'adzim. Bagus sekali, suaranya merdu, tajwidnya juga pas. Minggu kemarin saya beri waktu kalian untuk mempelajari kandungan dari Quran Surat At-Taubah ayat 105. Apakah ada yang ingin menjelaskan tentang kandungan surat tersebut? Saya, Bu. Oh ya, silahkan Mas Fairuz. Menurut saya kandungan surat At-Taubah ayat 105 itu ada 3. Yang pertama, Quran Surat At-Taubah ayat 105 ini mengajarkan kita untuk bekerja keras, tetapi kerja keras tersebut hanya boleh didasari untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Quran Surat At-Taubah ayat 105 ini mengharuskan kita untuk percaya bahwa Allah akan selalu mengawasi kita dimanapun dan apapun yang kita lakukan. Sementara untuk kandungan yang ketiga, kita harus selalu mengingat kewajiban kita sebagai umat muslim kepada Allah seperti salat dan ibadah wajib lainnya, walaupun kita sedang bekerja keras. Terima kasih. Bagus sekali. Baik sekali ya. Selanjutnya saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok sesuai dengan yang sudah Ibu bagi di grup WhatsApp. Ayo silahkan pindah ke kelompok masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD. Silahkan LKPD ini diisi. Buka buku paket kalian untuk mencari referensi. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, perwakilan kelompok mengumpulkan ke depan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan tugas kepada masing-masing kelompok terkait kasus yang terjadi di sekitar kita. Per kelompok saya akan membagikan 1 kasus, 1 kertas untuk dijadikan mind map. Jadi jawabannya kalian tulis di kertas dalam bentuk kasus-kasus. Per masing-masing kelompok untuk teknis penugasannya sudah saya bagi. Silahkan kalian kerjakan kasus tersebut serta teknis penugasannya kalian bentuk mind map ya.
jawabannya. Ini kasus apa? Senari. Cucu. Dilem. Ini dilem. Pojokane lho, misore. Ditaruh di pojokan ini kan lem 2 tip nak. Ada lagi pojok. Double tip. Yang kasmaran kuwi. Jadi semuanya dilem sing bagus. Ojo dilepas. Kalian ngambil kasus apa? korupsi. Oh, apakah ada kesulitan? Tidak ada. Semangat ya. Iya. Kalian mengambil tema apa? Oke, apakah ada kesulitan? Ya, semangat ya. Apa saja yang mempengaruhi etos kerja? Sosial politik, budaya, ekonomi, pendidikan, kondisi lingkungan. Ya, sekali semangat ya. Sosial politik, budaya, struktur ekonomi, pendidikan, kondisi lingkungan, terus motivasi, individu. Waktu diskusi sudah habis, silahkan persiapan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Masing-masing untuk yang pertama, silahkan dari kelompok 1. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 1. Sebelah selatan, sebelah selatan. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetisi, dan kebaikan dari atas kerja yang akan disampaikan oleh Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wujud dari etos kerja bisa kita lihat dari struktur dan norma sosial. Sedangkan makna kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai kegiatan dalam melakukan sesuatu. Jadi, etos kerja dapat diartikan secara sederhana, yaitu etos kerja merupakan cerminan produktivitas, semangat, serta kedisiplinan di dalam diri. Seseorang yang memiliki etos kerja tinggi akan memiliki produktivitas yang tinggi pula. Bagi orang yang memiliki etos kerja biasanya akan lebih dihargai karena mereka dinilai mampu bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya. Bukan hanya itu saja, tekad dan dedikasi terhadap suatu pekerjaan juga harus dilakukan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia untuk berkompetisi dalam kebaikan, sebab dengan berkompetisi dalam hal ini akan membuat pelakunya semakin bersemangat dalam melakukan kebaikan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Ayo, pelan-pelan. Semua orang dengan potensi dan kadar kemampuan masing-masing harus berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, dan jangan sampai seorang muslim malah berkompetisi dalam keburukan, sebab hal itu akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1.
Menurut kelompok 1, apakah di Indonesia ini sudah banyak yang membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja, dan bagaimana mengatasi masalah yang ada di Indonesia ini? Terima kasih untuk pertanyaannya. Di Indonesia masih banyak yang belum membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja. Dilihat dari banyaknya kasus korupsi para pejabat, perilaku pungli, dan kasus kebocoran soal ujian. Jadi solusi yang tepat untuk para koruptor tersebut memikirkan mereka dengan memegang hasil korupsi untuk diserahkan kepada rakyat miskin sehingga mereka terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian pemerintah untuk secara tegas para napi tersebut. Untuk para pungli, pemerintah harus bertindak tegas oknum-oknum pungli ini karena sangat merugikan masyarakat. Untuk masyarakat yang merasa dikenai pungli, maka harus berani melapor kepada yang bertanggung jawab agar oknum ini diberi hukuman yang membuat jera. Demikian jawaban dari kelompok kami. Apakah ada sanggahan? Tidak, terima kasih atas jawabannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya presentasinya kelompok 1 tadi. Di situ menjelaskan kepada kita bahwa tindak korupsi itu tidak baik dan kita sebagai pelajar tidak boleh mencontoh hal tersebut. Selanjutnya kelompok yang kedua silahkan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai rencana pengembangan pemberantasan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upaya pemberantasan korupsi di sebuah negara mesti terus dipantau perkembangannya untuk mengetahui apakah strategi yang digunakan sudah tepat atau belum. Setidaknya 3 indikator keberhasilan pemberantasan korupsi yang digunakan sebagai alat pengukuran di Indonesia, yaitu survei penilaian integritas SPI, indeks perilaku anti korupsi IPAK, dan indeks persepsi korupsi IPK. Ketiga indikator ini menunjukkan tingkat korupsi di sebuah daerah atau negara yang laporannya dirilis setiap tahun. Dari perbandingan dari tahun ke tahun dari indikator tersebut, kita jadi bisa tahu apakah ada peningkatan atau penurunan tindak pidana korupsi. Selain itu, kita juga bisa tahu perubahan perilaku masyarakat dalam menanggapi korupsi. Di mata internasional, Indonesia memang masih jauh dari kata bebas dari korupsi. Berdasarkan skor IPK terbaru, namun kita tidak boleh berputus asa, masih ada harapan terbentang di depan. Harapan ini mesti terus terjaga. Salah satunya dengan terus meningkatkan nilai-nilai integritas di dalam diri sendiri dan lingkungan. Pemerintah Indonesia tidak hanya terpaku tangan melihat negaranya digerogoti oleh para koruptor. Upaya-upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi masih terus digalakkan tanpa lelah oleh para pemangku. Kepentingan disokong secara langsung KPK. Harapan ke depan, indikator-indikator ini akan memberitakan angka yang baik bagi Indonesia. Tentu saja tidak sekadar angka, namun juga diwujudkan pada keberhasilan kemajuan yang dapat dirasakan masyarakat. Karena penurunan tingkat korupsi, berarti kita juga akan terdampak pada meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan.
dan pengentasan kemiskinan. Sekian informasi dari kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Kami dari kelompok 4 mau bertanya, bagaimana kita menanggapi kasus korupsi yang marak di Indonesia? Kita sebagai masyarakat wajib melek terhadap hukum yang ada di Indonesia. Kita harus berani menyuarakan hal-hal seperti ini agar pemerintah bisa bertindak terhadap oknum yang melakukan pelanggaran korupsi. Untuk KPK seharusnya kinerjanya lebih ditingkatkan lagi dan tidak mudah terberdaya oleh sogokan apapun. Dan hukum harus menghukum dengan hukuman yang semestinya agar mereka jera. Sekian dari kami, terima kasih. Demikian jawaban dari kelompok kami. Apakah ada sanggahan? Tidak, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasinya. Mari kita apresiasi bersama-sama. Ayo kelompok 2 silakan kembali ke tempat. Untuk hasil diskusinya sudah ditempel semua ya. Sekarang saya akan membagikan kalian herd team, yang mana herd team itu akan kalian tempelkan kepada kelompok yang paling kalian sukai atau yang paling kalian favoritkan ya. Ingat, tidak boleh menempel pada kelompoknya sendiri ya. Ayo. Jadi herd teamnya yang paling banyak adalah kelompok 1 ya anak-anak. Di sini dapat 8 herd team. Tadi kita sudah berdiskusi terkait kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya dari pertemuan kita awal tadi sampai terakhir, ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ya. Seperti apakah prinsip etos kerja dalam Islam dan bagaimanakah contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya. Sebelum saya menjawab, apakah ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Sila. Jadi saya akan menjawab dari pertanyaan tadi. Jadi etos kerja dalam Islam itu seperti pekerjaan, belajar, tetapi tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban atau cara Islam. Contohnya seperti ada suatu perusahaan yang mengadakan rapat. Nah, itu pemimpinnya itu menginstruksi kepada seluruh karyawannya untuk melaksanakan salat pada waktu itu. Karena waktu itu sudah masuk waktu azan. Terima kasih. Oke, bagaimana Mas Aan jawaban Mbak Sila tadi? Sangat cukup, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, ya betul kata tadi bahwasanya etos kerja dalam Islam adalah bagaimana kita bekerja keras dan tidak lupa menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Selanjutnya, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pertemuan hari ini? Pelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa sekarang masih banyak contoh kasus pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Hingga saat ini yang belum kita sadari menurut saya solusinya adalah kita sebagai umat manusia wajib melandasi diri kita dengan iman dan agama yang kuat agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang salah, karena sejatinya kita haruslah berlomba-lomba dalam kebaikan dengan melandasi oleh kerja keras yang tinggi dan taat kepada aturan. Dan terima kasih.
Oke, bagus sekali kesimpulan dari Mas Ardi tadi. Tepuk tangan anak-anak. Jadi, bagaimanapun kita sebagai umat muslim tidak lupa akan kewajiban kita kepada Allah. Oke, untuk selanjutnya, untuk lebih untuk melatih pemahaman kalian, saya akan membagikan kepada kalian satu persatu penilaian diri dan evaluasi. Silahkan dikerjakan. Nah, selesai sudah pembelajaran pada pagi hari ini ya. Untuk minggu depan saya harap kalian belajar mengenai hikmah dari taat terhadap peraturan, berlomba-lomba dalam kebaikan serta etos kerja atas pemahaman kalian terhadap Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. Selanjutnya mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berharap semoga pembelajaran kita kali ini menjadi ilmu yang manfaat. Marilah kita berdoa bersama.